Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat karena kita akan belajar lebih jauh lagi tentang sosiologi di kelas 10 ini ya. Pada bab kali ini, dalam hubungan individu, dalam hubungan interaksi sosial, dan juga jenis-jenisnya, kita maju ke dalam pembahasan hubungan individu dan kelompok, serta hubungan antara keteraturan sosial dan juga interaksi sosial. Nah, dalam hal ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hubungan individu dan juga kelompok nih. Nah, hubungan individu dan kelompok ini adalah sebagai sebuah hal yang ada di dalam interaksi sosial ataupun hubungan sosial. Setelah sebelumnya kita memahami faktor pendorong interaksi sosial dan juga bentuk-bentuk interaksi sosial, kita masuk ke bagian hubungan individu dan juga kelompok dalam proses interaksi sosial. Yang pertama adalah hubungan sosial antar individu, yang kedua hubungan sosial antara individu dengan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah hubungan sosial antar kelompok. Kita bahas dulu mengenai hubungan sosial antar individu. Hubungan sosial antar individu berarti terjadi antar dua orang dan terjadi komunikasi dua arah. Interaksi sosial ini bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Bersifat positif apabila menguntungkan kedua belah pihak nih. Tapi kalau misalnya merugikan kedua belah pihak ataupun salah satunya, berarti bisa dikatakan hubungan sosial antar individu itu bersifat negatif. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, dalam hubungan antar individu yang positif ini, seperti guru yang membantu belajar seorang murid. Kenapa dikatakan sebagai positif? Karena guru bisa merasakan kebahagiaan ketika ia bisa memberikan ilmu kepada anak muridnya, dan murid juga dibantu karena bisa belajar dan mendapatkan ilmu dari guru. Nah, itu adalah salah satu contoh dari hubungan sosial individu yang positif. Kemudian, ada juga contoh hubungan sosial antar individu yang negatif nih. Berarti kebalikannya ya. Berarti ada yang dirugikan gitu ya. Seorang murid yang berkelahi dengan murid lain adalah salah satu contohnya. Karena keduanya pun berkelahi dan bisa jadi luka ataupun sampai kehilangan nyawa gitu ya. Kalau misalnya kelahinya cukup fatal gitu kan. Nah, itu berarti ada hal yang bersifat negatif dan merugikan. Jadi saya harap di sini teman-teman melakukan hubungan sosial antar individu yang positif. Yang kedua adalah hubungan sosial antar individu yang dan kelompok nih. Hubungan sosial antara individu dan kelompok. Nah, dalam hal ini ternyata terdapat dua jenis dalam hubungan individu dan kelompok. Hubungan individu dengan kelompoknya yang pertama. Apa itu hubungan individu dengan kelompoknya? Yaitu hubungan yang terjadi antar individu dengan kelompoknya, yaitu individu melakukan kontak ataupun komunikasi sosial dengan kelompoknya gitu ya. Berarti individu ini termasuk dalam kelompoknya, karena disebutkan bahwa ini adalah kelompoknya, bukan kelompok lain ya. Interaksi Anda dengan keluarga di rumah adalah salah satu bentuk interaksi atau hubungan sosial individu dengan kelompoknya nih. Misalnya di sini teman-teman, anak-anak, kelas 10 di sini melakukan interaksi dengan ibu dan ayah di rumah, melakukan conversation, cakap-cakap gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh hubungan individu dengan kelompoknya. Anak-anak kelas 10 di sini sebagai individu dan kelompoknya adalah orang tua, ataupun bisa dikatakan sebagai keluarga. Nah, hubungan sosial yang terjadi tidak terbatas aku dan kamu, tetapi berkembang menjadi kami dan kita. Pola yang seperti ini demikian disebut sebagai in-group gitu ya, menjadi in-group. Sebagai in-group ataupun kita sebagai bagian dari grup atau kelompok tersebut. Dalam hal ini berarti kita merupakan bagian dari keluarga gitu. Kalau misalnya kita mengacu pada contoh yang diberikan tadi. Oke, yang kedua adalah hubungan antara individu dengan kelompok lain. Individu dengan kelompok lain. Nah, maksudnya adalah perbedaan dengan hubungan sebelumnya terletak pada kelompok lain dan dalam melakukan hubungan sosial gitu. Kalau misalnya yang sebelumnya kita melakukan hubungan dengan kelompok yang kita termasuk ke dalam anggotanya, maka yang kedua ini kita bukan merupakan anggota dari kelompok tersebut. Nah, kelompok kelompok lain yang dimaksud adalah kelompok di luar individu.
Sebagai contoh nih, misalnya di sini, salah satu dari kalian belajar dengan kelompok belajar dari kelas lain, ikut ke kelas lain, kelas 10A, ikut kelas ke 10J. Nah itu, misalnya ada salah satu anak dari kelas 10B yang mengikut, belajar di kelas 10C, berarti itu dinamakan sebagai hubungan antar individu dengan kelompok lain, karena, salah satu dari kelas 10 tersebut ikut belajar ke kelas 10 lain yang bukan anggota kelompoknya. Nah, ini dinamakan sebagai outgroup atau di luar kelompok. Kita bukan sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hubungan sosial antar kelompok. Hubungan sosial antar kelompok tentu berbeda dengan hubungan sosial antar individu. Berbeda juga dengan hubungan sosial antara individu dengan kelompok. Nah, hubungan sosial ini adalah jalinan interaksi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang nantinya akan menciptakan sebuah pola kami dan kita, kami ataupun kita, dan juga kalian ataupun mereka. Hubungan ini pada umumnya akan membentuk sebuah hubungan yang dua arah antar kelompok tersebut. Nah, contoh nyata dari pola hubungan sosial antar kelompok ini adalah pertandingan sepak bola. Seperti yang digambar, ada dua klub yang melakukan sebuah turnamen ataupun misalnya kompetisi, dan dalam hal ini secara tidak langsung sudah menggambarkan hubungan sosial antar kelompok. Seperti itu ya. Jadi kita sudah paham bahwa ada hubungan antar individu, yang pertama. Yang kedua adalah hubungan individu dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah hubungan sosial antar kelompok. Seperti itu ya. Jadi sudah harus paham teman-teman di sini. Selanjutnya, selain tadi kita sudah membahas tentang pola hubungan antar individu, antar kelompok, individu dengan kelompok, sekarang kita membahas tentang hubungan antara keteraturan sosial dan juga interaksi sosial nih. Ternyata keteraturan sosial ini tercipta akibat adanya sebuah interaksi yang ada di masyarakat. Keteraturan berarti adanya hal-hal yang ingin dicapai ataupun mimpi-mimpi yang ingin dilaksanakan oleh anggota masyarakat yang membuat sebuah keteraturan ini. Maka diharapkan keteraturan ini bisa membawa arah yang lebih positif. Jadi pola interaksi yang diciptakan akan menghasilkan sebuah keteraturan sosial. Jika interaksi sosial ini, nilai-nilai norma yang ada di dalamnya ini diimplementasikan dengan baik oleh setiap anggota masyarakat yang di dalamnya, maka akan menciptakan sebuah keteraturan sosial. Tapi, apabila interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat ini tidak diindahkan, nilai-nilai normanya tidak diaplikasikan dengan baik, maka sebaliknya tidak terciptalah keteraturan sosial, melainkan terciptanya sebuah konflik ataupun masalah sosial. Nah, kita bahas tentang keteraturan sosial ini. Jadi ada empat. Yang pertama adalah tertib sosial, yang kedua adalah order, yang ketiga adalah keajekan, yang keempat adalah pola. Kita bahas mengenai tertib sosial terlebih dahulu. Yang pertama, tertib sosial ataupun social order. Tertib sosial merupakan sebuah kondisi di mana kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan juga teratur yang ditandai dengan setiap individu bertindak sesuai hak dan kewajibannya. Maka tertib sosial ini adalah nilai-nilai yang bisa dikatakan seperti demikian ataupun sebuah pola tertib yang ingin diciptakan oleh kelompok masyarakat tersebut untuk menciptakan sebuah keteraturan sosial tadi ya. Ini tata tertib sosial ini adalah tahap awal dalam keteraturan sosial. Jadi, individu diharapkan sudah paham tentang hak dan kewajibannya untuk melaksanakan tertib sosial ini. Contohnya seperti apa? Adalah pengguna jalan yang memahami norma yang berlaku dalam menaati lalu lintas. Adanya lampu merah, adanya surat tanda naik kendaraan sebagai salah satu syarat untuk menaiki kendaraan pribadi. Nah, sementara itu, ketika ada pengguna jalan raya yang melanggar lalu lintas, tidak mengindahkan aturan lalu lintas, tidak memiliki surat izin, maka ia melanggar sebuah tertib sosial. Nah, seperti itu ya, sudah paham bahwa tertib sosial ini merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, yang sesuai gitu, karena si masyarakatnya ini sudah paham tentang hak dan juga kewajiban yang harus dilakukan gitu, tentang ketertiban sosial. Oke, kita lanjut ke yang kedua adalah order. Nah, apa itu order? Order ini merupakan kelanjutan dari adanya si tertib sosial tadi ya, yang pertama. Yaitu sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.
Jadi sudah berkembang dan diakui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Nah, misalnya adalah adat istiadat yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan warga, peraturan-peraturan sekolah, dan juga peraturan-peraturan yang ada di lingkungan masyarakat merupakan sebuah order yang harus ditaati dan juga diakui dan diamalkan oleh setiap anggota masyarakat. Jadi ini tahap lanjut dari adanya tertib sosial. Karena sudah diimplementasikan dengan, sebaik mungkin dan juga biasanya ini sudah, cukup, baik dilaksanakan si order ini ya. Nah contohnya adalah adat istiadat yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan masyarakat, dari dahulu sampai sekarang. Contohnya di gambar adalah, baju adat dan juga sedang melakukan kegiatan adat, yaitu dari daerah Lampung. Terlihat dari corak yang dipakai dan juga siger Lampung sebagai lambang dari adat istiadat yang ada di daerah Lampung. Nah, itu adalah sebuah order ya. Kemudian adalah keajekan yang ketiga. Keajekan ini tahap lanjut dari tertib sosial, kemudian dari juga order. Nah, keajekan ini kondisi di mana keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai sebuah hasil dari hubungan antara tindakan, nilai, dan norma sosial yang berangsur secara terus-menerus. Jadi, tahap tertib sosial, kemudian ada tahap order itu dilaksanakan secara terus-menerus, berangsur-angsur dan akhirnya menjadi ajak gitu dalam keajekan ini ya. Keajekan, ini sebagai salah satu hasil dari hubungan yang terjadi dalam rutinitas kehidupan individu. Jadi sudah terlihat gitu pola kehidupan ini, pola interaksinya adalah sudah ajak, sudah menjadi sebuah rutinitas. Nah contohnya adalah lembaga pendidikan, khususnya untuk setiap peserta didik yang selalu datang setiap hari, setiap pagi ke sekolah. Walaupun sekarang daring, tapi tetap esensinya teman-teman harus belajar gitu ya. Jadi sebuah keajekan gitu bahwa misalnya peserta didik ini ketika sekolah berarti untuk belajar. Nah, kemudian di sisi lain juga petani sawah nih yang selalu membawa peralatan pertanian setiap harinya. Karena itu adalah sebuah rutinitas dan juga keajekan pada masyarakat petani, seperti itu ya. Sudah paham bahwa keajekan ini adalah kelanjutan dari adanya tertib sosial dan juga order, dan menghasilkan sebuah rutinitas yang disebut keajekan. Kemudian, yang keempat adalah pola. Pola ini seperti yang sebelum-sebelumnya merupakan tahap selanjutnya dari pola-pola yang sebelumnya. Maksudnya dari tahap-tahap sebelumnya. Tahap yang pertama adalah tertib sosial, kemudian dilanjutkan dengan order, kemudian dilanjutkan dengan yang tadi keajekan dan diakhiri dengan pola. Maksudnya apa pola ini? Pola adalah corak yang mengakibatkan hubungan dalam proses interaksi sosial. Sehingga seringkali keadaan ini dijadikan sebagai model secara general karena dianggap mampu mengatasi dan mengantisipasi perubahan sosial yang berdampak negatif. Karena pada dasarnya interaksi sosial ini merupakan sebuah keniscayaan yang ada di dalam masyarakat. Sebuah dari tadi tertib, order, dan juga keajekan adalah sebuah interaksi yang ada di masyarakat yang akhirnya menimbulkan sebuah pola dan menjadi corak yang mengakibatkan hubungan itu ada dalam proses interaksi sosial dan si pola ini secara general dianggap mampu mengatasi dan mengantisipasi perubahan sosial yang berdampak negatif. Karena sudah ajak tadi, maka pola-pola ini harus diterapkan gitu ya. Contohnya adalah musyawarah yang dijadikan sebagai salah satu langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini lantaran pola dalam bermusyawarah sudah seringkali dilakukan dan teruji mampu menyelesaikan masalah. Karena keteraturan ini adalah sebuah hal yang ingin diciptakan oleh segenap anggota masyarakat. Kemudian dengan adanya pola ini mudah-mudahan menjadi sebuah solusi ataupun langkah gitu ya. Langkah untuk mendapatkan sebuah solusi yaitu dengan menjaga si keteraturan sosial melalui musyawarah ketika memang ada interaksi sosial yang tidak baik gitu ya. Sehingga keteraturan sosial bisa tetap terjalin dengan ataupun teraplikasikan dengan baik gitu ya. Sudah paham ya bahwa kita sudah mempelajari yang pertama tadi tertib, yang kedua order, yang ketiga keajekan, dan yang terakhir adalah pola yang mengikat dalam keteraturan sosial ini. Nah, syarat agar terwujudnya keteraturan sosial.
Bagaimana syarat agar terwujudnya keteraturan sosial? Maka yang pertama adalah terdapat kesadaran warga tentang pentingnya keteraturan sosial. Maka setiap individu, setiap warga, setiap anggota masyarakat yang ada di dalamnya wajib memahami keteraturan masyarakat terkait gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terdapat norma sosial yang dianggap sesuai dengan keadaan terhadap peradaban yang terjadi pada kehidupan masyarakat tertentu gitu ya. Setiap norma dan juga nilai pada daerah-daerah tertentu juga berbeda-beda, maka akan menyesuaikan dan mengikuti sebuah peradaban yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah terdapat aparat penegak hukum yang haruslah konsisten untuk bisa menjelaskan segala tugas, pokok dan fungsi atau bisa disebut sebagai tupoksi dalam menjalankan amanah yang dibawanya. Dan keteraturan sosial ini biasanya juga apabila menyangkut dengan norma hukum, maka tentu ada lembaga terkait gitu yang mengawasinya. Maka selain daripada kita, aparat-aparat hukum pun memiliki peranan penting untuk menjaga keteraturan, stabilitas, ataupun sebuah keteraturan sosial ini pada intinya ya. Nah, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah proses terbentuknya keteraturan sosial adalah sebagai berikut nih, harus difahami ya. Yang pertama tadi tertib sosial warga menghasilkan sebuah order ataupun istiadat. Kemudian dari order itu perilaku tertentu yang diikuti oleh hampir sebagai anggota masyarakat. Perilaku-perilaku dalam order itu diikuti oleh sebagian anggota masyarakat. Kemudian order ini yang kemudian menjadi keajikan masyarakat. Setelah pola-pola adat istiadat dan juga perilaku yang ada di dalam masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat, menjadi sebuah keajikan apabila secara terus-menerus dilakukan gitu. Jadi bisa disebut sebagai proses yang sudah terus-menerus ya dalam order ini. Nah, keajikan yang ada di dalam masyarakat ini kemudian menghasilkan sebuah pola. Pola ini bagaimana keteraturan sosial bisa mengikat dengan baik gitu. Yang pada akhirnya menciptakan sebuah keteraturan sosial di masyarakat. Jadi tahapnya dimulai dari tertib sosial, dilanjutkan ke order, dilanjutkan ke ajikan, dan dilanjutkan kepada pola, yang akhirnya memunculkan sebuah keteraturan sosial. Nah, sampai sejauh ini sudah paham ya tentang keteraturan sosial, yang pada akhirnya, at the end of the day, keteraturan sosial ini adalah apa-apa saja hal-hal yang diharapkan dan diciptakan sehingga bisa menimbulkan sebuah keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan sosial ini, bagaimana kita selaku warga negara ataupun warga masyarakat bisa mengaplikasikannya dengan baik. Karena ketika kita melenceng ataupun tidak mengindahkan keteraturan sosial yang ada, poin-poin dalam keteraturan sosial maksudnya, maka yang timbul adalah masalah sosial ataupun, penyimpangan sosial. Nah, itu harus diwaspadai dan kita harus berupaya untuk menjaga keteraturan sosial dengan mengaplikasikan tertib sosial, kemudian menjadi order, kemudian menjadi keajekan, dan akhirnya menjadi sebuah pola dalam masyarakat. Seperti itu ya, paham? Paham tentunya. Arigatou gozaimasu, danke schön, dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah berjalan sejauh ini, anak-anak yang hebat yang sudah belajar daring sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan jangan lupa dijaga semangatnya karena kita masih banyak waktu untuk tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.